manusia. Dan sebelumnya dulu, ya, kira-kira 10 atau 12 tahun atau Center for Security and Peace Studies, dan masih menjadi anggota Dewan Riset Nasional atau National Council Republic Indonesia. Nah, ini adalah sekedar perkenalan saja, supaya kalian tahu siapa cuma yang mengajar kalian. Ya. Nah, sekarang kita mulai dengan memperkenalkan apa itu dengan hukum organisasi internasional. Nah, sekarang saya singkat. Nah, jadi ini mata kuliah hukum organisasi internasional, jangan sampai ada yang salah masuk pas. Ya. Ini merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi program S1 Fakultas Hukum UGM. Wajib itu berarti kompulsori, tidak bisa dihindari dan harus diambil. Artinya apa? Anda nggak akan bisa menjadi sarjana hukum kalau tidak mengambil dan lulus mata kuliah ini. Maka Anda harus berbaik-baik hati dengan Pak Sigit, karena kalau saya nggak lulus, itu kan ijazah Anda nggak saya tanda tangan sebagai sarjana hukum. Ya. Nah, kemudian ini merupakan prasyarat bagi mahasiswa yang akan memilih konsentrasi hukum internasional. Jadi kalau kalian mau mengambil konsentrasi hukum internasional, maka Anda harus lulus mata kuliah ini dan minimal B. Ya. Nah, kemudian ada satu lagi yang perlu dicatat, yaitu mata kuliah ini menjadi prasyarat untuk atau ada prasyaratnya, gitu kan? Artinya apa? Anda boleh menempuh mata kuliah ini kalau sudah lulus mata kuliah hukum internasional. Kalau belum lulus, maka otomatis nanti batal atau dibatalkan mata kuliah yang Anda ambil, yang Anda ikuti. Jadi perlu dicek lagi di KHS-nya, kalau memang masih ada yang belum mengambil, saya kira perlu direvisi. Ya. Lalu berikutnya, bagaimana mata kuliah ini secara ringkas. Kita berhukum organisasi internasional itu kita akan berhadapan dengan wacana diskursus konvensi organisasi internasional itu dalam masyarakat internasional. Jadi ada aspek hukumnya, ada kegiatannya, implikasi dan konsekuensi dari kegiatan itu, proses aktivitasnya, dan tentunya adalah bagaimana respon masyarakat internasional, baik itu negara maupun non-state aktor, terhadap organisasi internasional. Nah, sehingga yang perlu dibahas dan fokus dari kegiatan mata kuliah ini adalah satu, tentunya adalah kerjasama dan kerangka kelembagaan antar negara yang dibentuk melalui organisasi internasional. Nah, ini perlu saya tekankan, ya. Kerjasama dan kerangka kelembagaan yang dibentuk melalui organisasi internasional. Kenapa? Karena kegiatan dan kerjasama antar negara itu bisa jadi tidak selalu dibentuk melalui organisasi internasional. Apa misalnya? Misalnya negara ya, yang berbatasan, misalnya seperti Indonesia dengan Malaysia, lalu mereka bekerja sama misalnya melalui joint operation patroli perbatasan atau membuat perjanjian untuk menyelesaikan wilayah perbatasan. Tapi tidak selalu harus di dalam bentuk organisasi internasional. Kan? Karena apa? Karena sifatnya adalah kerjasama internasional, tapi sifatnya bilateral. Tapi kalau kemudian dikukuhkan dalam bentuk suatu kerangka institusi yang diatur menurut hukum internasional dengan syarat-syarat tertentu, struktur kelembagaan tertentu,
dan kemudian otoritas tertentu dari institusi yang baru dibentuk itu, baru di situ ada yang disebut dengan organisasi internasional. Maka kalau di Asia Tenggara ada ASEAN, karena ada jelas di sana. Ya. Di Eropa ada European Union, misalnya, atau European Community. Ya. Mungkin juga secara global ada United Nations, ada WTO, ada WHO, dan yang lain. Jadi itu beda. Lalu ada kerangka hukum. Jadi legal aspeknya itu adalah kerangka hukum yang dapat dari keberadaan organisasi internasional itu, tapi juga dasar bagaimana fungsinya dari organisasi internasional itu. Tadi saya mengatakan, misalnya kalau dalam kerjasama bilateral itu tidak selalu dituangkan dalam bentuk organisasi internasional. Kenapa? Karena dilakukan hanya untuk tujuan tertentu dan tujuan sudah selesai, tidak perlu lagi ada organ yang dengan fungsi-fungsi tertentu. Tapi sebaliknya di regional misalnya ada ASEAN. Nah, di sana ada organisasinya, struktur kelembagaannya, sekretariatnya, dan bagaimana fungsi-fungsi dari institusi atau lembaga yang ada di dalam ASEAN itu. Baik ASEAN secara keseluruhan maupun institusi yang ada atau menjadi bagian dari ASEAN itu. Di PBB atau United Nations juga begitu. Nah, jadi termasuk bagaimana institusi yang relevan itu. Ya. Nah, lalu yang berikutnya yang perlu kita garisbawahi, kalau kita membaca dan mempelajari hukum internasional itu, maka pada dasarnya kita memperdebatkan yang berkaitan dengan substansi dari organisasi internasional itu adalah bagaimana sebuah wacana yang berkaitan dengan seperangkat hukum yang mengatur tentang satu, ya, tidak-tidaknya status hukum. Yang kedua adalah misalnya struktur kelembagaan. Dan yang ketiga adalah fungsi dari organisasi internasional. Maka tadi saya mengatakan tidak setiap kerjasama itu memiliki status sebagai organisasi internasional. Kenapa? Karena di dalam hukum internasional ada ketentuan, ada rule, ada definisi, bahkan ada doktrin dan teori mengenai apa yang disebut dengan legal entity, ya, atau legal status dari suatu satuan hukum itu. Ya, katakan ada yang disebut dengan organisasi internasional, tapi bisa juga kerjasama itu bukan merupakan organisasi internasional. Kenapa? Karena status hukumnya ya, dalam hukum organisasi internasional atau dalam hukum internasional publik secara luas tidak masuk dalam kategori legal entity yang memiliki status hukum sebagai organisasi internasional. Banyak sekali kerjasama-kerjasama seperti itu, ya. Nanti bisa dicari. Nah, lalu struktur kelembagaannya. Kalau kita bicara organisasi, pasti ada struktur kelembagaannya dan fungsi-fungsinya. Ya. Misalnya di dalam satu organisasi internasional itu, paling tidak misalnya ada sekretariat. Ya kan? Kalau Anda membentuk organisasi, pasti ada sekretariat. Lalu kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, misalnya ada organ pleno. Ya. Adalah organ tertinggi yang berwenang mengambil keputusan tentang aktivitas ataupun program dari organisasi atau sikap dari organisasi. Maka dalam organisasi internasional selalu ada yang disebut dengan organ pleno. Kalau di PBB misalnya kita punya majelis, di Uni Eropa misalnya ada Dewan Eropa atau European Council. Tapi ada juga misalnya Parlemen Eropa, European Parliament. Di ASEAN juga ada high level meeting. Di WTO ada konferensi tingkat menteri. Itu adalah mencerminkan bagaimana masing-masing organisasi itu memiliki struktur kelembagaan yang disebut dengan organisasi. Nah,
Lalu juga di dalam setiap organisasi itu selalu memiliki apa yang disebut dengan tata hukum atau legal order. Kenapa? Karena ini mengatur tata kelola dari organisasi itu. Untuk menjadi anggota seperti apa, aturan di dalam organisasi seperti apa, aturan kelembagaannya seperti apa, mekanisme penyelesaian sengketa seperti apa, implikasi hukumnya seperti apa, etc. Maka ketika kita belajar organisasi internasional dihadapkan berbagai variasi. Nah, kalau di PBB atau di United Nations, di mana menyelesaikan sengketanya? Di situ diatur, di sana diatur, misalnya di dalam pasal 33 piagam, pasal 2 ayat 4, ya kan? Dan pasal-pasal yang lain. Tapi WTO gimana? Ada juga aturannya, misalnya, itu kan di sana ada aturan tentang penyelesaian sengketa atau dispute settlement understanding. Lalu WTO punya dispute settlement body, lembaga penyelesaian sengketa. Di European Union atau Uni Eropa, gitu. Ada lagi misalnya mereka punya European Court of Justice. Nah, kalau di di PBB ada Mahkamah Internasional atau ICC, maka di European Union atau di Uni Eropa ada Mahkamah Eropa. Kewenangannya tentu berbeda. Kalau di Mahkamah Internasional ada seluruh negara anggota PBB entitled untuk mengajukan dispute ya, antar negara di Mahkamah Internasional. Tapi kalau di Uni Eropa boleh mengadili sengketa antar negara, tetapi terbatas pada anggota Uni Eropa. Lalu yang disengketakan juga khusus. Hukum internasional yang spesifik apa? Hukum internasional yang berkaitan dengan Uni Eropa. Atau dikatakan European Union atau European Community Law. Kalau di luar itu, maka negara-negara akan pergi ke ICJ atau ke WTO. Kalau itu berkaitan dengan sengketa yang berkaitan dengan ekonomi dan atau perdagangan. Nah, jadi itu kenapa ada rule, ada institusi, ada mekanisme, dan legal implication-nya juga berbeda-beda ya, di masing-masing organisasi itu. Nah, di dalam praktek umum, ya, hukum organisasi internasional itu berkembang sedemikian rupa sejalan dengan berbagai organisasi internasional serta relevansinya. Nah, kita bisa melihat misalnya dari kronologi waktu, ya, di tahun-tahun eh, pada awal berdirinya PBB, pertengahan kedua abad ke-20, mungkin muncul beberapa organisasi internasional. Pada tadi yang ada Uni Eropa, bahkan ada beberapa organisasi yang belum ada dalam PBB lalu bergabung menjadi bagian dari PBB. Maka mereka menjadi apa yang disebut dengan UN Family Agency atau lembaga-lembaga yang berafiliasi pada PBB seperti WHO, UNHCR, ILO, dan yang lain itu berafiliasi pada PBB. Kenapa? Karena sebelum PBB berdiri mereka sudah ada. Ya. Tapi kemudian ada juga yang dibentuk kemudian setelah PBB itu berdiri. Tapi ada juga organisasi-organisasi yang di luar itu, yang di luar PBB berdiri dengan struktur, fungsi, dan status hukum yang terpisah sama sekali dengan PBB seperti ASEAN, WTO, dan yang lain. Nah sekarang jumlahnya makin lama makin banyak, ya. Sehingga kalau dilakukan pemetaan secara sederhana, permasalahan institusional dari waktu ke waktu itu hampir sama. Kalau kita bicara permasalahan institusional dalam pengertian hukum organisasi internasional. Meskipun ya, dalam praktek juga ada sebagian yang sangat berbeda karena karakter dan fungsinya. Maka tadi saya mengatakan dalam hal penyelesaian sengketa, misalnya, Anda bisa bandingkan bagaimana di Uni Eropa, bagaimana di WTO, dan bagaimana di ASEAN, bagaimana di United Nations, semua, gitu kan? Di keempat organisasi itu masing-masing punya pendekatan, punya mekanisme, dan punya implikasi hukum yang berbeda.
Kenapa? Karena misalnya di WTO ada kesempatan untuk appeal atau banding. Tapi kalau di ICJ nggak ada. Di European Court of Justice atau Mahkamah Eropa nggak ada. Sementara kalau di ASEAN nggak ada court-nya. Jadi penyelesaian sengketa out of court settlement, di luar sengketa, di luar lembaga peradilan. Ya. Jadi itu contohnya. Ya. Kenapa kita perlu. Nah, berikutnya yang ingin saya sampaikan, apa yang menjadi tujuan dari kita mempelajari akademik? Ya. Tentu yang saya harapkan, kan, pada akhirnya adalah Anda mampu melakukan analisis dan menyusun pendapat hukum yang relevan dengan permasalahan organisasi internasional. Maka nanti ketika Anda mengerjakan ujian diharapkan, kan, saya akan berharap Anda mampu melakukan analisis lalu menyusun argumen hukum bentuk legal opinion yang sistematis yang berkaitan dengan permasalahan organisasi internasional. Nah, jadi ini yang menjadi tujuan kita. Meskipun tentu ada beberapa hal yang perlu dipahami. Artinya apa? Nah, ini paradigmanya, perspektif akademiknya, best practice atau praktek baik yang ada di dalam organisasi internasional. Dan tentunya ada cara dengan teori, ya, aturan-aturan normatif, serta kontribusinya terhadap pembentukan hukum organisasi internasional. Tapi dengan memahami prinsip-prinsip itu, ya, kategorisasinya, personalitas, hukum organisasi, sumber hukum, posisi dan fungsi di dalam masyarakat internasional, proses dalam pembentukan hukum dan segala aktivitas termasuk yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perdamaian keamanan internasional. In the end adalah Anda harus mampu melakukan analisis dan menyusun legal opinion, pendapat hukum yang berkaitan dengan organisasi internasional. Nah, itu yang kita harapkan ketika itu. Lalu bagaimana lingkupnya? Ya, lingkupnya ada berbagai aspek, kan? Karena hukum organisasi internasional itu adalah suatu topik yang menyangkut banyak aspek, ya, atau jamak plural, karena memiliki cakupan substansi dan sumber hukum yang beragam. Lalu dalam studi hukum organisasi internasional yang dibahas itu kurang lebih pada pokoknya adalah misalnya persoalan institusional, aspek hukum yang berkaitan dengan aktivitas organisasi internasional, ya, seperti apa misalnya interpretasi, keanggotaan, personalitas, dan kapasitas yang melekat pada organisasi internasional. Nah, sehingga yang akan kita bahas dalam satu semester ke depan, kurang lebih kita akan memperdebatkan beberapa aspek yang berkait dengan organisasi internasional itu, misalnya mengapa organisasi internasional, ya kan? Kemudian definisi, pembentukan dan klasifikasi, sumber hukum, status hukum, keanggotaan dan keterwakilan, kelembagaan, semakin proses pembentukan hukum organisasi internasional, dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, penyelesaian sengketa serta pembiayaan dan akuntabilitas, termasuk juga tentunya adalah suksesi dan pembubaran kalau terjadi, ya, karena itu bagian dari. Nah, ini bahan bacaannya, ya, ada beberapa buku, sebagian mungkin bisa diperoleh di cepat les, sebagian bisa dilihat di perpustakaan kalau Anda sudah cepat, tapi sementara sebagian mungkin juga bisa diakses melalui web, melalui online. Kalau Anda perlu nanti saya kirimkan beberapa bukunya, itu kan dalam bentuk soft file. Ada beberapa paper
atau artikel sebagian saya tulis, tapi sebagian mungkin ditulis oleh uh, penulis yang lain, kan? Jadi semua bisa dipakai. Nah, oke. Sekarang itu yang ingin saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi ya untuk kelas yang akan datang hari Selasa. Saya harap Anda memikirkan 3 hal ini. Apa 3 hal itu? Satu, Anda pilih salah satu organisasi internasional di mana Indonesia menjadi anggota. Lalu, hal yang kedua yang perlu Anda pikirkan adalah mengapa suatu lembaga yang Anda pilih itu bisa dikualifikasikan sebagai organisasi internasional. Dan yang ketiga, apa urgensinya? Atau mengapa Indonesia harus menjadi organisasi internasional? Nah, jadi 3 hal ini yang saya minta Anda pikirkan, dan untuk pertemuan yang akan datang, kan, kita bisa gantian, kan? Anda bisa berbagi pengalaman, cerita, pencarian, dan apa yang tidak dibaca di kelas ini, tentu dengan media yang sama. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Clear ya? Oke, kalau clear, saya akan stop presentasi dan saya ulangi uh, untuk presensinya, dan nanti silahkan bagi yang belum presensi bisa melakukan scan lagi, dan setelah itu kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Kita ketemu lagi untuk pertemuan yang akan datang di hari Selasa jam 9 ya. Oke. Nah, silahkan bagi yang belum presensi boleh melakukan presensi. Saya tunggu 5 sampai 10 menit.
Oke, kalau gitu kita akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah masuk kelas hari ini. Semoga semuanya sehat, tetap semangat, dan sampai ketemu lagi hari Selasa yang akan datang. Selamat pagi semuanya dan bye-bye. Selamat pagi, Prof. Bye. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Thank you, Prof. Terima kasih, Prof.